Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Kapten Amerika. Di sini kami akan membawakan materi tentang tips tetap sehat selama pandemi COVID-19. Pertama-tama, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Sisi Fania Tanujaya sebagai moderator dan keempat teman saya. Yang pertama Barkah sebagai partisipan, Kisya Sujaya sebagai pembicara 1, Meliana sebagai pembicara 2, dan Elena Marsala sebagai nulis. Baik, di pertama-tama saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara 1 untuk memulai diskusi ini. Baiklah, pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Saya selaku pembicara 1 akan menyampaikan materi mengenai tips tetap sehat selama pandemi COVID-19. Baik, tips tetap sehat selama pandemi COVID-19. Merebaknya virus corona telah mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Dengan perubahan rutin yang terjadi, sangat normal untuk merasa kewalahan, cemas, dan stres. Lebih penting sekarang untuk menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan di masa sulit-sulit seperti sekarang. Kami membagikan kiat terbaik kami untuk membantu agar tetap sehat, bahagia, dan terhubung selama isolasi mandiri. Seperti kata Mario Teguh, peliharalah kesehatanmu karena ia yang akan mewadahi umur panjangmu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu orang-orang dan diri Anda untuk tetap sehat selama pandemi? Gejala-gejala dan dampak yang ditimbulkan pada masing-masing orang juga berbeda, di mana di dalam beberapa kasus, orang-orang mengalami gejala yang parah dan ada pula kasus-kasus di mana orang-orang tersebut mengalami gejala yang tergolong ringan. Jadi, kenapa ada orang-orang yang mengalami gejala dan dampak yang lebih parah? Apa yang menyebabkannya? Apakah penyebabnya bisa jadi apa saja? Sebenarnya tidak. Tingkat keparahan yang dialami seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah paparan awal Anda, lalu yang kedua adalah sistem imun Anda, lalu yang ketiga adalah perawatan kesehatan yang Anda terima. Tingkat keparahan yang dialami seseorang tergantung dari tiga faktor utama tersebut. Lalu, sistem imun Anda juga berpengaruh penting terhadap tingkat keparahan gejala yang Anda alami jika Anda terinfeksi oleh virus corona. Semakin kuat sistem imun seseorang, semakin baik pula tubuh seseorang dalam melawan penyakit dan juga menurunkan risiko untuk terinfeksi COVID-19 beserta tingkat gejala-gejala yang dialami juga akan terpengaruhi. Anda bisa mempengaruhi tiga faktor ini dengan melakukan social distancing, menghindari memegang wajah sebelum mencuci tangan, menggunakan masker, dan jika memungkinkan tetap berada di rumah. Dengan melakukan hal-hal tersebut, bukan hanya akan menurunkan tingkat penyebaran COVID-19, melainkan juga menurunkan tingkat keparahan gejala jika Anda terinfeksi oleh virus COVID-19. Perlu diingat juga, jika virus tidak hanya menyebar melalui satu orang ke orang lainnya, melainkan juga menyebar melalui cairan yang keluar dari sistem pernapasan seseorang, atau bisa kita sebut dengan droplets, dan bisa bertahan di permukaan benda selama beberapa hari. Bagaimana dengan sistem imun Anda? Apakah ada cara dalam meningkatkannya? Tentu saja ada. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan dalam meningkatkan sistem imun Anda adalah tetap menjaga tubuh Anda terhidrasi. Yang kedua,
istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Ada studi yang membandingkan orang-orang yang tidur lebih dari 7 jam dengan orang-orang yang tidur kurang dari 7 jam, di mana hasilnya orang-orang yang tidur kurang dari 7 jam beresiko tiga kali lebih beresiko terjangkit suatu penyakit, dan gejala yang diderita juga lebih parah dibandingkan orang-orang yang tidur lebih dari 7 jam perharinya. Lalu yang ketiga juga mengkonsumsi vitamin untuk membantu sistem imun tubuh Anda bekerja dengan baik. Baiklah. Baik, sekian dari Tisha Senjaya sebagai pembicara 1. Kita lanjutkan kepada Meliana selaku pembicara 2. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari yang telah dijelaskan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskannya. Anda bisa menjaga imunitas Anda dengan melakukan tips-tips berikut. Yang pertama, berlatih perhatian. Kedua, memiliki pola makan yang sehat dan seimbang. Ketiga, tetap terhubung. Keempat, tetap aktif. Kelima, tetap menghibur diri sendiri. Keenam, tetap terinformasi dengan informasi yang tepat. Berlatih perhatian. Latihan perhatian telah terbukti membantu mengatasi kecemasan, stres, dan kesepian utama selama pandemi COVID-19. Contoh berlatih perhatian seperti bermeditasi. Bermeditasi bisa membuat tubuh kita menjadi rileks. Yang kedua, memiliki pola makan yang sehat dan seimbang. Sertakan banyak buah dan sayuran, lemak sehat, gandum utuh, dan protein sehat dalam diet harian Anda. Jangan lupa untuk tetap terhidrasi sepanjang hari dan hindari terlalu banyak mengkonsumsi kafein dari kopi atau teh hitam. Berikut adalah contoh tetap menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Dengan memakan sayuran, buah-buahan, gandum atau karbohidrat, daging, dan sebagainya. Tetap terhubung. Luangkan waktu ini untuk terhubung kembali dengan teman dan keluarga Anda selama isolasi diri. Anda dapat belajar bagaimana menggunakan teknologi baru untuk tetap berhubungan dengan orang yang Anda cintai. Seperti bisa berkomunikasi melalui telepon, video call, dan sebagainya. Tetap aktif, jaga agar tubuh tetap fleksibel dengan melakukan peregangan yoga di pagi hari saat bangun tidur. Memiliki rutinitas harian penting untuk membuat Anda tetap aktif, kuat, dan sehat selama isolasi diri. Contohnya Anda bisa seperti bermain sepeda, tenis, bola kaki, dan sebagainya seperti yang ada di gambar tersebut. Tetap menghibur diri sendiri, membuat diri Anda sibuk dan terhibur selama COVID-19. Sangat penting mempelajari keterampilan baru, contohnya seperti bermain puzzle, mendekorasi ruang Anda, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat Anda, rutinitas berdansa atau menari, menggambar atau melukis, melihat foto lama. Tetap terinformasi dengan informasi yang tepat. Pada saat yang tidak pasti seperti ini, informasi yang berlebihan dapat terjadi yang mengakibatkan stres dan kecemasan. Maka dari itu, kita baiknya memilih informasi yang menurut kita benar. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apa ada pertanyaan? Baiklah, terima kasih kepada pembicara 2. Sekarang kita akan memulai sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada Barka untuk memulai sesi tanya-jawab selagi menjadi partisipan. Perkenalkan, nama saya Barka. Saya sendiri sebagai partisipan. Saya di sini ingin bertanya kepada Kaisa Senjaya. Dalam sistem imun, Anda mengatakan kita juga harus mengonsumsi vitamin. Apakah mengonsumsi vitamin tersebut adalah keharusan dan bagaimana jika kita tidak mengonsumsinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Vitamin bukanlah merupakan sebuah keharusan, akan tetapi di masa-masa seperti sekarang,
tubuh membutuhkan lebih banyak asupan vitamin, terutama untuk sistem imun. Vitamin berguna untuk membantu sistem imun Anda dalam berfungsi dengan baik. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saya di sini akan memberikan pertanyaan yang kedua kepada untuk Meliana. Bagaimana cara agar kita dapat membagi waktu untuk melakukan tips-tips tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Menurut saya, membagi waktu tips-tips tersebut sesuai dengan kebutuhan kita dan keseharian kita. Seperti kegiatan kita dari bangun tidur dan sampai sore atau malam sebelum pas kita mau tidur. Yang menurut kita bagusnya bagaimana dan baiknya bagaimana. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terima kasih. Baiklah, sepertinya sampai di sini saja sisi diskusi yang dapat kelompok kami tampilkan. Dan kesimpulan dari diskusi ini adalah kita harus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menetapkan social distancing, dan lebih baik di rumah saja jika tidak ada hal yang mendesak. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang apapun atau salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.